Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Garis K tegak lurus dengan garis yaitu 6Y min 8X sama dengan 7. Nah, garis K tersebut adalah, karena garis K tegak lurus dengan 6Y min 8X sama dengan 7, kita cari nilai gradien dari persamaan ini. Ada dua cara, boleh kita gunakan pindah ruas, sehingga 6Y min 8X sama dengan 7 menjadi 6Y sama dengan 8X plus 7. Min 8X pindah ruas jadi plus 8X. Pindah ruas di sini artinya menyisakan variabel Y sebelah kiri. Ini 6Y, berarti Y sama dengan 8/6. 6-nya menjadikan pembagi untuk di ruas yang kanan. Per ya. Maka kita sederhanakan, 8/6 adalah 4/3. Jadi jawabannya adalah gradiennya ini, yaitu M-nya sama dengan 4/3. Jadi jawabannya adalah D ya. Mudah sekali ya, hanya dengan gradien. Kalau bentuk persamaan tinggal pindah ruas. Oh maaf, ini tegak lurus ya. Berarti harus digimanakan dulu nih gradiennya? Ada yang tahu? Dibalik terus diubah tanda positif negatifnya, Pak. Ya, ini Pak Asrul lupa ini. Ini 4/3 sama gradien dari sini ya. Sedangkan di sini mintanya tegak lurus. Nah, gradien yang dari sini kita tegak lurusin dulu. Tegak lurusnya dari 4/3, kita rubah tanda menjadi min 4/3. Kemudian dibalik 4/3-nya menjadi 3/4. Jadi min 3/4. Jawaban tepat adalah B. Ini ya. Maaf, karena yang diminta adalah tegak lurus. Kalau kamu jawab yang D, salah. Kenapa? Karena itu belum diapa-apakan ya. Kalau belum diapa-apakan namanya sejajar. Nah, tapi sini minta tegak lurus, ada perlakuan. Dirubah dulu 4/3-nya menjadi berubah tanda dan dibalik. Itu ya, hati-hati kalau tegak lurus. Silakan ditanyakan. Cukup? Oke, baik. Kalau ditanyakan, next nomor 5. Nah, nomor 5 persamaan garis yang saling tegak lurus lagi dengan persamaan 6X min 4Y plus 12 sama dengan 0. Sedangkan pilihan A, B, C, D-nya bentuk persamaan juga. Oke, nggak masalah. Kita tegak lurusin dulu ya. Dari gradien dari 6X min 4Y plus 12 sama dengan 0. Kita bisa gunakan pindah ruas. Jadi 6X min 4Y plus 12 sama dengan 0. Ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Di sini pindah ruas menggunakan hasilnya 4/3 ya. Kalau kalian mau menggunakan rumus min A per B, boleh. M sama min A per B. A-nya yang min 8, B-nya yang 6. Jadi min jadi plus ya, 8/6. Yaitu 4/3. Sama aja ya. Boleh menggunakan cara yang mana saja yang buat kalian mudah ya. Itu kalau menggunakan min A per B, ingat variabel X sama Y-nya harus di ruas yang sama. Oke, soal nomor 5 kita coba gunakan pindah ruas dulu ya. Maka min 4Y-nya sama dengan min 6X min 12. Kenapa? Karena min 6X pindahkan, plus 12 juga pindahkan. 6X jadi min 6X, plus 12 jadi min 12. Maka Y-nya sama dengan min 6X-nya per min 4. Min 12-nya per min 4. Maka menjadi 6/4X plus 3. Maka gradiennya adalah 3/2X plus 3. Maka ini gradiennya adalah 3/2. Ya. Ini gradiennya ya. 3/2 dari mana? Dari 6/4 itu disederhanakan. Bagaimana kalau menggunakan rumus min A per B? Kita coba ya. Min A per B. A-nya adalah 6. B-nya adalah min 4, karena 4-nya ada depan negatifnya. Maka positif 6/4 kita sederhanakan menjadi 3/2. Ya, sama ya, gradiennya juga 3/2. Karena di sini dimintanya tegak lurus,
Maka gradien dari 3/2 ini kita tegak lurusin dulu. Tegak lurus dari 3/2, yaitu min 3/2 berubah tanda, kemudian dibalik jadi 2/3. Nah, gradiennya adalah ini yang kita jadikan jawaban. Karena di pilihan ganda ABCD-nya berupa persamaan garis, ya, kamu cari gradien di ABCD itu yang menghasilkan gradien yang tegak lurus, yaitu min 2/3. Oke, yang A, kamu nggak bisa langsung pakai rumus min A per B kalau mau menggunakan rumus min A per B. Ya, bagaimana kalau menggunakan pindah ruas? Boleh. Kalau menggunakan rumus pindah ruas, jadi 2Y sama dengan 3X plus 6, maka Y-nya sama dengan 3/2. X plus 6/2. Y sama dengan 3/2X plus 3. Maka ini gradiennya adalah 3/2. Sedangkan di sini min 2/3, maka yang A salah. Kemudian yang B. Yang B, boleh nggak pindah ruas? Boleh, ya. 3X plus 2Y sama dengan 12. Kita pindahkan. Jadi 2Y sama dengan min 3X plus 12. Y-nya sama dengan min 3/2X plus 12 per 2. Y sama dengan min 3/2X plus 6. Maka nilai gradiennya adalah min 3/2. Yang ini gradien itu ya. Min 3/2, sedangkan sini min 2/3. Salah ya. Nah ini kalau menggunakan pindah ruas. Oke, kita yang C pakai min A per B ya. Kita coba ya. M sama dengan min A per B. A-nya adalah min 9. B-nya adalah 6. Maka hasilnya adalah min 9/6 itu adalah positif 3/2. Tetap salah ya. Nah, jawaban yang tepat kayaknya D nih. M sama dengan min A per B. Dengan A-nya adalah 2, positif 2. B-nya adalah 3. Jadi sesuai ya. Jawabannya yang D, yaitu min 2/3. Jadi seperti itu ya untuk mengecek mana persamaan garis yang saling tegak lurus. Gradien yang di persamaan di soalnya dibuat tegak lurus dulu. Maka nanti kamu menemukan nilai gradien yang di ABCD yang kira-kira nilainya sama dengan yang di tegak lurus. Cari yang sama. Yaitu jawabannya adalah yang D, min 2/3. Kalau yang A kan 3/2 positif. Yang B min 3/2 salah. Yang C 3/2. Jawaban yang tepat adalah D. Silakan yang tanyakan. Nomor 5. Cukup? Oke, baik. Selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan bentuk persamaan garis jika gradiennya saling sejajar dan tegak lurus. Ya, kalau sebelumnya kamu sudah belajar tentang bagaimana menentukan gradien yang saling sejajar dan tegak lurus. Ya, nah di sini tujuannya adalah satu, kamu mampu menentukan bentuk persamaan garis, ya, dengan nilai gradiennya yang saling sejajar dan tegak lurus dengan menggunakan rumus ini ya. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, sini nanti akan ada suatu titik di mana titik tersebut apakah nanti ada 2 soal ya, ada yang saling sejajar dan tegak lurus. Nah, kalian diminta untuk mampu menentukan persamaan garisnya jika gradiennya saling sejajar dan tegak lurus. Jadi itu ya tujuan pelajaran hari ini. Kita coba lihat soalnya. Nah, yang pertama, kamu diminta membuat persamaan garis
yang melalui titik P 5,7 yang sejajar dengan persamaan 8x min 2y sama dengan 12. Perlu diperhatikan di sini hanya ada sebuah titik. Satu titik. Di mana x yang pertamanya adalah 5 dan y pertamanya adalah 7. Ya, jadi 5,7 itu sebagai nilai x1 dan y1. Itu ya. Di sini kan rumusnya y min y1 m x min x1. Kita butuh namanya gradien. Nah, gradiennya itu dari sini. Karena sejajar, kita cek gradien ini ya. Gradiennya adalah menggunakan pindah ruas misalkan. Jadi 8x min 2y sama dengan 12. Maka min 2y sama dengan min 8x plus 12. Y sama dengan min 8x per min 2 plus 12 per min 2. Hasilnya adalah 4x min 6. Maka gradiennya adalah yang 4. Atau gunakan rumus M sama dengan min A per B. M, A-nya adalah 8, B-nya adalah min 2, sama-sama plus 4. Karena di sini gradiennya sejajar, maka gradiennya yang kamu gunakan adalah M sama dengan 4 ini. Tidak perlu kamu apa-apakan, karena nilai gradiennya yang dikatakan sejajar adalah nilai gradiennya sama. Maka kita langsung masukkan ke rumus persamaan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y-nya tetap, Y1-nya adalah 7, dengan M-nya 4, X min X1-nya ada 5. Tetap dulu ya. Nah, ini kali pelangi, jadi 4X min 20. Kita lihat optionnya menjadikan Y sebelah kiri saja. Maka min 7 pindah ruas menjadi plus 7. Maka Y sama 4X min 13. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sampai sini yang ditanyakan, silakan. Pak. Ya, boleh. Kan soalnya kan 8x min 2y sama dengan 12, Pak. 8x min 2y sama dengan 12 ya. Nah, itu kalau misalnya ada angkanya yang bisa disederhanakan, disederhanain dulu, Pak. Oh iya, boleh. Good. Amaska menanyakan persamaan ini, kok ini angkanya kayaknya bisa disederhanakan ya 8, 2, sama 12 gitu ya? Maksudnya kalau misalnya ada angka 8x min 2y gitu, itu disederhanain dulu, Pak. Kalau mau nyari gradiennya. Boleh disederhanain, boleh enggak. Ini kebetulan bisa nih. 8 min 2 sama 12 kan kelipatan. Ya enggak? Ya, Boleh Pak. disederhanain. Jadi 8x min 2y sama dengan 12 dibagi 2 ya. Yaitu menjadi 4x min y sama dengan 6. Boleh. Itu ya. Boleh kamu Ya, bagi Pak. menjadi 2 boleh. Nanti pun kalau dicari nilai gradiennya, ya sama nilainya adalah nilai gradiennya M-nya sama dengan 4 juga sama. Boleh. Kalau pasang kan langsung Pak. ya sama-sama. Jadi intinya kalau soal ini diminta persamaan garis, ya ada sebuah titik, tapi gradiennya belum ada. Sedangkan pakai rumus Y minus 1 sama dengan M X minus 1. Persamaan garis kan ada 2 rumus ya. Kita pakai rumus yang ini. Nah, gradiennya kita dari soal ini. Ya, dapat gradiennya 4, cek sifatnya sejajar. Berarti 4 ini ya langsung masukkan ke rumus. M-nya 4 gitu. Tidak perlu ada perlakuan apa-apa karena sejajar itu ya gradiennya sama. Ya. Oke. Lanjut ya. Nomor 2. Persamaan garis yang melalui titik R 2,1 dan sejajar lagi ya. Sengaja pas berikan sejajar lagi. Dengan garis yang melalui titik 4,7 dan 2,3. Hanya membedakannya di sini, kamu mencari gradien pada suatu persamaan yang sejajarnya. Kalau ini di antara 2 titik. Sama ya.
Hanya saja di sini nanti kamu cari gradien yang sejajar dari 2 titik, yaitu 4,7 dan 2,3. Oke, kita tentukan dulu X1-nya, yaitu 2. Dan Y1-nya adalah 1. Kita masukkan rumus ke sini nantinya ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, karena gradiennya belum ada, kita cari gradien sejajar dari 2 titik ini. Kita gunakan nilai gradiennya adalah perubahan Y per perubahan X. Karena di antara 2 titik, maka Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya adalah 3. Ya. Y1-nya adalah 7. Per X2-nya adalah 2. X1-nya adalah 4. Jadi jawabannya adalah min 4 per min 2 sama dengan positif 2. Ini gradiennya. Karena sejajar, maka gradiennya ya sama, yaitu 2. Tidak perlu diapa-apakan ya. Tinggal kamu masukkan ke rumus persamaan garisnya. Y1-nya adalah 1, M-nya adalah 2, X1-nya adalah 2. Y min 1 sama dengan kita kali pelangi sama dengan 2X min 4. Perhatikan optionnya menyisakan Y sebelah kiri saja. Jadi Y sama dengan 2X min 4 positif 1 karena min 1 pindah ruas ya. Jadi 2X-nya adalah min 3. Jawabannya adalah B ya. Intinya di sini sama ya. Gradien yang kamu dapatkan tidak perlu apa-apakan karena sejajar. Tinggal masukkan ke persamaan garis. Hanya saja gradien yang kamu cari di antara 2 titik yaitu dengan menggunakan perubahan Y per perubahan X ya, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 min X1. Silakan tanyakan lagi. Oke, jadi nomor 3 hasilnya adalah harus dikalikan 2 dulu di sini ya. Maka yang tadinya Y menjadi 2Y, dan tadinya min 5 jadi min 10. Yang tadinya min 1 per 2 hilang. 2-nya menjadi min 1 saja. Ya. Karena dicoret. Min setengah kali 2 kan ya min 1 ya. Nah, baru kalikan pelangi. Seperti itu ya. Pak. Ya, silakan tanyakan lagi. Jadi pas ulangi ya untuk soal nomor 3. Di sini persamaan garis melalui titik Q 2,5 dengan X1-nya adalah 2 dan X keduanya adalah 5. Ya, berdasarkan ini. Karena tegak lurus dengan 6X min 3Y sama dengan 18, kita cari gradiennya dulu. Dari 6X min 3Y sama 18 ini bisa menggunakan 2 cara. Dengan pindah ruas, maka sisakan variabel Y sebelah kiri. Maka 6X pindah ruas dari min 6X plus 18. Sisa kirinya tinggal min 3Y. Min 3 pindah ruasnya menjadi pembagi atau per. Sehingga Y sama dengan min 6X per min 3 plus 18 per min 3. Min 6 per min 3 menjadi plus 2X. Plus 18 per min 3 jadi min 6. Kita butuh nilai koefisien X-nya saja. Di sini 2, maka gradiennya adalah 2. M-nya adalah 2. M itu gradien ya. Atau menggunakan cara yang kedua, pakai min A per B. Dengan A-nya adalah 6. B-nya adalah di sini min 3 ya. A itu yang di variabel X ya. B itu yang di variabel Y. Maka min A per B, min A-nya 6, B-nya min 3. Jadi sama. Nilai gradiennya sama-sama 2. Itu ya. Mau cari yang 1, cari 2, silakan cari gradiennya. Karena tegak lurus. Gradiennya 2. Kita jadikan pecahan dulu ya. Kalau 2 itu sebenarnya kan 2/1 pecahannya. Ingat tegak lurus itu berubah tanda. Jadinya tadinya 2/1 menjadi min 2/1. Kemudian dibalik ya. Setelah berubah tanda dibalik jadinya min 1/2. Nah, gradiennya ini min 1/2 kita gunakan untuk menentukan persamaan garis di Y min Y1, M X min X1 dengan Y1-nya min 5. Maaf. Y min 5 karena Y1-nya 5.
nilai gradiennya M-nya adalah min setengah. Karena di sini gradien tegak lurusnya min setengah. X kurang, X1-nya 2, jadi X kurang 2. Kita kalikan 2, kenapa? Karena penyebutnya di sini 2. Kita hilangkan pecahannya menjadi Y-nya kalikan 2 jadi 2Y, min 5-nya kalikan 2 jadi min 10. Min setengahnya, atau min 1/2-nya kali 2 jadi min 1 ya, sisanya ya. Kalikan pelangi jadi min 1 kali X min X, min 1 kali min 2 jadi plus 2. Kita cek jawaban optionnya, ruas kanannya harus 0, maka min X-nya pindahkan jadi plus X, plus 2-nya pindahkan jadi min 2, maka X plus 2Y min 12, jawabannya yang D ya. Jadi untuk optionnya kita lihat ya, optionnya kita lihat agar perhitungan kita langsung sesuai dengan pilihan ganda. Oke, soal terakhir. Di sini sama, hanya saja di antara dua titik. Titik pertamanya ada min 2,3, di sini jadikan X1-nya min 2, dan Y1-nya adalah 3. Diminta yang tegak lurus, berarti kita cari gradien yang tegak lurus dengan dua titik ini, yaitu 10,5 dan 4,2. Kita gunakan rumus gradien perubahan Y per perubahan X, ya, pas sama dengan perubahannya itu kalau di antara dua titik, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan 2 kurang 5 per 4 kurang 10. Jadi jawabannya adalah min 3 per min 6. Kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, ini gradiennya 1 per 2 dari hasil perhitungan 10,5 dan 4,2. Karena gradiennya minta yang tegak lurus, kita kasih perlakuan 1 per 2-nya berubah menjadi min 1 per 2 dibalik menjadi 2 per min 1 menjadi min 2. Ya, min 2 per 1 adalah min 2. Nah, gradien ini yang kita gunakan untuk membuat persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Itu ya. Y1-nya adalah 3, M-nya min 2, X1-nya adalah 2. Sesuai di sini ya. Y min 3, kita kali pelangi saja, jadi min 2X plus 4. Kita cek jawabannya menyisakan variabelnya sebelah kiri, maka Y sama dengan min 2X plus 4. Min 3-nya pindah ruas jadi plus 3, maka Y-nya sama dengan min 2X plus 7. Ada yang salah ya. Salahnya di mana nih? Ininya min ya? Oh. Ininya min nih. Min 2. Ya. Ininya min 2. Maka ini min 4. Ya, jadi jawabannya adalah min 2X min 1. Jawabannya adalah yang A ya. Min 2X min 1. Pasti sininya X1-nya min 2 ya, bukan 2 nih. X1-nya min 2. Ya. Jadi ini ya, untuk menentukan persamaan garis ketika diminta gradiennya saya sejajar dan tegak lurus, kira-kira bentuk persamaan garisnya seperti apa. Silakan tanyakan. Oke, baik. Silakan dibuka buku paketnya halaman 152 ya, sebagai latihan mandiri kalian. Bisa kalian gunakan waktu sisa ini untuk kalian melatih lagi kemampuan kalian untuk pemahaman konsep yang sudah kita pelajari. Ya, masih ada waktu sisa sekitar 13 menit. Bisa kalian untuk bertanya dari soal-soal ini, mana yang belum kalian pahami baik-baik ya.